Pemirsa yang budiman, ketemu dengan saya Dr. Jojor Putri Nisinaga SPKJ, psikiatra Anda di Apotik Gembira, Jalan Sungai Raya Dalam, Pontianak. Pada kali ini kita akan belajar atau membahas sedikit tentang gangguan tidur. Karena hampir semua pasien saya yang datang ke praktek itu mengalami gangguan tidur dan beberapa gangguan psikiatrik banyak sekali mengalami gangguan tidur. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang gangguan tidur karena banyak sekali orang atau individu yang mengalami gangguan tidur dan beberapa gangguan jiwa atau gangguan psikiatrik itu mengalami gejala gangguan tidur, dan banyak sekali pasien yang berkunjung ke tempat saya praktik mengalami gangguan tidur. Pemirsa yang budiman, tidur merupakan suatu keadaan perubahan kesadaran atau ketidaksadaran yang sifatnya parsial atau sebagian. Seorang yang tidur itu biasanya bisa disadarkan dengan rangsangan, baik itu rangsangan yang sifatnya sensorik dan rangsangan lain, seperti misalnya bunyi alarm, goyangan pada tubuh, dan lain-lain. Tidur adalah merupakan suatu keadaan yang teratur, sifatnya berulang, dan biasanya dicirikan atau dijelaskan dengan keadaan relatif. Biasanya kalau tidur, individu tersebut tidak bergerak. Ya, ada gerakan sesekali mungkin ke kanan atau ke kiri atau terlentang, tetapi relatif stabil. Nah, tidur sendiri ada dua tahap, yaitu tidur REM dan tidur non-REM. Tidur REM adalah rapid eye movement, sedangkan tidur non-REM adalah non-rapid eye movement. Bagaimana kebutuhan tidur kita setiap hari? Kebutuhan tidur kita adalah pada bayi itu adalah kebutuhan tidur yang paling banyak, yaitu sekitar 13-16 jam. Sedangkan pada anak itu kebutuhan tidurnya 8-12 jam, dan untuk dewasa adalah 7-9 jam. Dan pada lanjut usia justru kebutuhan tidur biasanya berkurang, itu sekitar 5-8 jam. Beberapa individu itu kadang-kadang membutuhkan tidur lebih panjang dari biasanya, lebih lama. Ini kita katakan long sleeper. Mereka membutuhkan tidur yang lebih lama daripada jam tidur orang yang normal atau orang yang biasanya. Nah, ini bisa terjadi pada orang-orang yang sedang sakit atau sedang membutuhkan banyak istirahat, atau orang tersebut memang membutuhkan lebih banyak tidur daripada orang lain. Nah, ada lagi yang kita sebut short sleeper. Short sleeper itu adalah orang-orang yang tidur memang kebutuhan tidurnya itu lebih pendek atau lebih sedikit daripada orang biasanya atau orang normal. Pemirsa yang budiman, apa saja gangguan tidur non-organik yang bisa kita kenali? Yang pertama adalah insomnia non-organik. Insomnia adalah suatu keadaan tidur yang tidak memuaskan secara kuantitas dan atau kualitasnya. Jadi kuantitasnya berkurang, kualitasnya juga menurun, berlangsung untuk kurun waktu tertentu. Insomnia bisa terjadi karena kesulitan individu tersebut masuk ke dalam tidur atau kesulitan untuk mempertahankan tidur. Jadi individu tersebut sudah tidur tapi terbangun tidak bisa tidur kembali. Dan individu tersebut bangun terlalu cepat, terlalu awal, atau terlalu dini. Dan yang paling umum pada penderita insomnia non-organik adalah yang paling umum sering terjadi adalah sulit untuk masuk ke dalam tidur. Tapi biasanya individu tersebut melaporkan mengalami ketiga hal tersebut. Jadi sulit untuk masuk ke dalam tidur. Yang kedua, sering terbangun apabila sudah tidur,
dan ketika terbangun sulit untuk masuk lagi atau masuk kembali ke dalam tidur yang kualitasnya baik. Insomnia meningkat seiring dengan peningkatan stres atau tekanan. Jadi semakin tinggi stres individu tersebut, semakin tinggi tekanannya, maka individu tersebut semakin mudah mengalami insomnia. Insomnia banyak terjadi pada wanita, pada orang dengan usia lanjut, pada penderita gangguan jiwa dengan psikotik, pada individu dengan depresi, ansietas atau cemas, dan individu yang secara sosial ekonomi kurang beruntung. Apa saja keluhan yang bisa timbul pada individu-individu yang sering mengalami gangguan insomnia? Keluhannya yaitu merasa tegang, cemas, khawatir, merasa sangat tertekan, depresi pada saat tidur, dan pikiran seolah melayang-layang atau memikirkan banyak sekali hal. Nah, akibat yang ditimbulkan adalah masalah pribadi, masalah dalam pekerjaan, mudah marah, emosi yang tidak stabil, gangguan kesehatan mulai dari yang ringan sampai berat, bahkan bisa menimbulkan kematian. Individu yang mengalami gangguan insomnia pada pagi hari akan sering sekali mengeluh lelah fisik dan mental, dan siang hari mereka akan merasa lelah, lemas, depresi, cemas, tegang, mudah tersinggung, dan timbul pikiran-pikiran atau preokupasi pikiran yang berulang terhadap keluhan tidur. Bagaimana nanti malam, apakah saya bisa tidur lagi? Nah, kalau pada anak-anak biasanya terjadi hanya gangguan rutinitas tidur saja, di mana anak itu tidak tidur pada waktu yang semestinya atau waktu yang sudah diatur atau ditentukan seperti biasanya. Jadi, pemirsa yang budiman, saya mau tekankan sekali lagi, untuk insomnia ini kriterianya adalah keluhan sulit masuk ke dalam tidur. Jadi individu tersebut sulit untuk memulai tidur, lalu sulit untuk mempertahankan tidur. Ketika dia sudah tidur, dia sering terbangun, sulit untuk mempertahankan tidurnya, dan ketika dia sudah terbangun, dia sulit kembali untuk tidur, dan kualitas tidurnya buruk. Jadi tidak memiliki kualitas tidur yang baik, tidak nyenyak, tidurnya tidak dalam. Ya, mungkin kalau orang awam sering mengatakan tidur ayam seperti itu. Ya, dan gangguan ini terjadi minimal 3 kali dalam seminggu dan sudah 1 bulan, minimal sudah 1 bulan. Itu sudah bisa dikatakan insomnia. Jadi sebaiknya mencari pertolongan. Ya, nah, individu tersebut juga memiliki pikiran yang berulang-ulang yang tadi saya sudah katakan, yaitu preokupasi bahwa nanti malam saya mungkin tidak bisa tidur, bahwa bagaimana keadaan saya nanti malam kalau sulit tidur, dan bagaimana akibatnya terhadap saya. Jadi ada pikiran yang berulang-ulang atau preokupasi seperti itu di dalam individu tersebut. Nah, di samping itu, individu yang mengalami insomnia sering merasa tidak puas secara kuantitas dan kualitas dari tidurnya. Yang kedua-duanya, jadi kualitas dan kuantitas yang buruk itu dua-duanya menyebabkan gangguan kepada fungsi individu tersebut, yaitu fungsi sosialnya dan fungsi pekerjaannya sehari-hari. Yang perlu pemirsa ketahui adalah insomnia itu merupakan gejala yang lazim terjadi pada penderita gangguan jiwa lainnya, ya, seperti gangguan psikotik, ya, gangguan afektif, gangguan neurotik,
gangguan organik, gangguan makan, gangguan penggunaan zat, skizofrenia, dan gangguan-gangguan tidur lainnya seperti mimpi buruk. Itu lazim terjadi pada individu dengan penderita gangguan jiwa. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita atau Anda mengalami gangguan insomnia? Pertama, jangan takut, jangan sedih, ada pertolongan untuk Anda. Pergilah ke ahlinya, ke dokter, spesialis kedokteran jiwa, atau ke psikiater Anda. Anda bisa melakukan latihan relaksasi untuk mengurangi ketegangan atau kecemasan Anda. Yang ketiga, cobalah untuk melakukan rutinitas tidur yang teratur setiap malam. Misalnya, pada jam tertentu mulailah untuk pergi tidur dan tentukan jam yang sama setiap malam. Misalnya, pada jam 9 malam atau jam 10 malam. Lalu lakukanlah higienis tidur yang baik. Higienis tidur yang baik itu adalah ruangan tidur yang nyaman, relatif kurang dari kebisingan atau tidak berisik, tempat tidur yang cukup nyaman, bantal yang nyaman, tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi untuk Anda, dan ruangan tidur yang bersih. Matikanlah semua layar media elektronik saat Anda akan tidur. Semua media elektronik yang ada di kamar Anda, baik itu televisi, laptop, layar handphone, dan buatlah suara dering handphone Anda sekecil mungkin atau bila perlu silent atau diam, atau bisa Anda matikan sama sekali deringnya. Aturlah suhu ruangan di kamar tidur Anda. Buatlah suhu tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin untuk Anda, supaya Anda merasa nyaman untuk masuk ke dalam tidur dan Anda nyaman untuk beristirahat. Juga aturlah cahaya di dalam kamar tidur Anda. Sebagian individu merasa takut sekali bila kamar tidur gelap, karena akan menimbulkan ketegangan, kecemasan. Namun beberapa individu juga tidak bisa tertidur apabila kamar tidur terlalu terang. Oleh sebab itu, aturlah cahaya di kamar tidur Anda sehingga cahaya tersebut bisa membawa mata Anda merasa ingin tidur, merasa ingin beristirahat, dan membuat Anda menjadi ingin terlelap. Aturlah cahaya di kamar tidur Anda supaya tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Dan cahaya tersebut bisa membuat Anda mengantuk dan bisa masuk ke dalam tidur yang baik. Saat Anda sudah berbaring di atas tempat tidur, mulailah Anda melakukan relaksasi, yaitu relaksasi nafas, relaksasi otot, relaksasi pikiran, dan hipnoterapi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Selamat mencoba, sekian dari saya, semoga kita semua sehat. Terima kasih.